Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 187. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnas. Dan ketika mengambil Allah perjanjian orang-orang yang mereka diberi Alkitab. Misak ini perjanjian. Orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kitab Al-Quran. Saat kitab Al-Quran, Allah menurunkan kitab Taurat, kali Injil, kali Zabur, kali suhuf niku nggih lembaran-lembaran sing lebih sederhana dari Alkitab. Kata suhufi Ibrahim wa Musa. Terus mboten namung kitab niku asline mboten namung sekawan sing masyhur biasane tenggene buku-buku panduan sekolah nika. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Enten suhuf namine. Niku nggih tenggene nabi-nabi lintune nggih gadah. Nah, tentu Alkitab niki ingkang sing dimaksud tenggene mriki Alkitab, Taurat, Injil yang mungkin berbeda dengan Injil yang ada di sini katanya. Ini sih dimaksud Injil yang turun kepada Nabi Isa, yang bahasanya bahasa Ibrani atau Yunani, ada yang mengatakan Yunani kuno. Sedangkan Taurat niku bahasanya Ibrani. Ibrani niku mirip-mirip kalih bahasa Arab. Pomo basa Jawa ngoten nggih kaya basa Sunda. Bahasa Madura kan mirip nggih. 1 sitong, 2 telu telok nggih. Nggih, ngoten niku. Kados napa kados Eli Eli lama sabaktani, ya Tuhanku mengapa engkau tinggalkan aku. Ilahi ilahi limada sabakta engkau meninggalkan niku. Mirip mau. Ini memang bahasa niku bahasane Nabi Adam niku kan sendawone bahasa Arab. Jadi induk dari segala bahasa niku nggih bahasa Arab, terus mungkin berkembang terus bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Melayu dan lain sebagainya. Sedangkan sing temriki sing dimaksud Alkitab niki nggih ingkang bahasa Ibrani niku. La tubayyinunnahu, napa isine janji yang diminta ditagih oleh Allah supaya orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada manusia tentang isi dari Alkitab itu. Di antaranya yang paling pokok yaitu sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, sembahlah Dia dan jangan menyekutukan. Dan juga temriku nggih enten perintah supaya menjelaskan kepada manusia bahwa akan ada nabi setelah Nabi Musa tengene Taurat. Tengene Injil akan ada nabi setelah Nabi Isa. Redaksine kula mboten hafal, tapi kula nate maos Nabi Isa nggih mengatakan akan datang seseorang dengan nubuat yang akan
menjelaskan lebih banyak dari apa yang aku berikan kepada kalian. Meskipun dari nabi satu ke nabi yang lain ini sifatnya menyempurnakan, dari yang sederhana menjadi lebih luas, lebih banyak keterangan, lebih banyak penjelasan. Hendaklah kalian menjelaskan atau menerangkannya kepada manusia tentang isi Alkitab, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Jadi mriki ada pernyataan dari Allah, jangan kalian menyembunyikannya. Artinya berarti napa? Sudah ada yang disembunyikan atau mungkin ada yang diubah. Fanabaduhu, maka mereka melemparkannya ke belakang punggung mereka. Artinya napa? Mereka mengabaikan perintah tersebut. Washtaru bihi samanan qalila, mereka menukarnya kebenaran yang ada di Alkitab sebelum Al-Quran dengan harga yang sedikit, atau dia jual apa yang ada di dalam Alkitab, kebenaran itu dijual untuk ditukar dengan harga yang sedikit, artinya untuk keduniawian. Babi sama estarun, maka hal itu seburu-buru apa yang mereka jual belikan. Sebab kebenaran itu tidak ternilai harganya, tapi kok mengubah sesuatu yang benar untuk dijadikan menjadi tidak benar untuk ditukar dengan keduniawian. Itu adalah seburuk-buruk apa yang seburuk-buruk pertukaran, atau ibarat jual beli, atau seburuk-buruk jual beli. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu. Janganlah kamu Muhammad mengira orang-orang yang mereka bergembira dengan apa-apa yang mereka datang atau mereka kerjakan, dan mereka menyukai bahwasannya mereka dipuji dengan apa-apa yang tidak mereka kerjakan. Niki nyeritakan masalah pernyataan orang-orang munafik, keberadaan orang munafik, di mana waktu niku tiang munafik dijak perang ini mboten perang untuk mencari jajahan, bukan juga perang untuk mencari kekayaan, bukan pula perang untuk memperluas wilayah kekuasaan, mboten. Nabi niku perangnya untuk menuntut kemerdekaan. Jadi karena hak-haknya Nabi dan umat muslim dirampas oleh orang-orang kafir, maka Nabi memperjuangkan itu. Karena peperangan itu sendiri mboten langsung dilakukan tanpa ada perundingan, mboten. Contoh mawon ketika Nabi mau masuk Mekah dari Madinah, mau kembali ke Mekah, ke tempat kelahirannya, itu dihalang-halangi oleh orang kafir yang ada di Makkah waktu itu. Sehingga Nabi mengupayakan jalan damai dengan melakukan perundingan. Temriku muncullah piagam perjanjian Hudaybiyah nih. Di sini Nabi diperbolehkan, diantaranya diperbolehkan kembali lagi masuk ke Mekah tahun berikutnya. Jadi perjalanan Mekah Madinah niku sia-sia, kan balik malih terus menunggu tahun berikutnya. Niki janjane para sahabat sudah memberi masukan supaya kita perang saja, kita sudah siap untuk perang. Janjane waktu niku pun siap kabeh untuk memaksa masuk Mekah, merebut tanah Mekah yang mereka kuasai itu. Jadi para sahabat susah siap, tapi Nabi
melarang, karena Nabi merasa penduduk Mekah itu bagian dari keluarganya, malah tasik ngiman. Aslinya Nabi itu lebih mengedepankan damai nih. Mboten dhisikne wis dihajar ya di rawedi, mboten ngoten. Tapi pripun amprih mboten enten pertumpahan darah. Maka Nabi menyetujui perjanjian tersebut walaupun aslinya nggih merugikan, cuman nggih niku sifatnya Nabi nggih. Nabi itu mengedepankan akhlak yang mulia daripada kekerasan. Sehingga tahun berikutnya ketika Nabi kembali, mereka mengingkari perjanjian tersebut, tetap tidak memperbolehkan rombongan Nabi untuk masuk ke Mekah. Dan sebenarnya niku nggih tempat peliharaannya Nabi sendiri. Kan aslinya kan berhak niku nggih. Wong napa daerah kelahiran Kiambak. Nah, sehingga jalan terakhir yaitu berperang. Niku wonten perang Badar nggih ngoten, perang Uhud nggih ngoten. Perang Badar niku merebut kembali harta-harta yang dirampas oleh orang-orang kafir. Janjane nggih ngoten, peperangane Nabi niku bukan untuk memperluas wilayah, mencari kekayaan niku mboten, tapi untuk memperjuangkan hak yang telah dirampas oleh mereka. Jadi kadang niki soanu nggih, selama niki niku awake dhewe niku ning ngene sekolahan niku kan mesti didudoi kehebatan Ali, pedangnya bermata dua, sehingga anak lari pedang-pedangan, saya adalah Ali bin Abi Thalib, saya adalah Umar bin Khattab. Jadi gagah-gagahan, padahal aslinya seharusnya mboten ngoten. Aslinya para sahabat niku orangnya yang lemah lembut, bukan tidak mengedepankan kekerasan. Bahkan ketika Sayyidina Ali musuhnya itu sudah jatuh pedangi, niku mboten diterusne kalih Sayyidina Ali, tapi diampuni, disuruh ambil pedangnya, kalau tidak mau ya sudah diampuni atau menjadi tawanan. Nah, niki menjadi tawanan ini mboten kok terus disiksa, mboten. Nabi niku lek nawan tawanan perang niku dimuliakan ngoten. Jadi diparingi maem niku padha kalih sing didhahar Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi pernah jatahe dahar niku ndak mboten dimaem, tapi diparingi tawanan perang niki wau. Nggih niku. Niki perlu kula jelasne soalnya banyak yang sakniki pihak-pihak yang memelintir cerita-cerita bahwa Nabi itu suka perang. Itu mboten ngoten. Kalau kita membaca kisahnya secara menyeluruh, tidak sepotong-potong, niku kita akan menemukan bahwa di dalam perang pun Nabi mengedepankan akhlak. Nabi melarang untuk membunuh orang yang sudah menjatuhkan senjata. Dateng gene Quran enten ayate surat napa nggih? Boten kelentu nggih. Ali Imran niki. Niku telitilah kalian ketika menyerang musuh. Terus Allah memerintahkan untuk meneliti ketika berada di dalam peperangan. Jangan sampai orang yang sudah mengaku kalah atau menyerah, atau dia melafalkan syahadat kemudian dibunuh. Jadi lek enten badhe dipateni ngeten terus maca syahadat, ra sida dipateni mboten angsal.
napa Anisa. Nggih niku diantarane kisah-kisah yang selama niki tidak kita temukan gitu tenggene penjelasan-penjelasan tenggene buku-buku sejarah Islam. Temriku disebutne peperangan-peperangan tapi boten nyebutne tentang akhlak Nabi, penjelasan tentang akhlak Nabi dalam berperang. Padahal itu penting. Itu penting. Nah niki tenggene An-Nisa ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Wahai orang yang beriman, jika kalian berperang di jalan Allah dalam peperangan, maka telitilah. Jangan kalian mengatakan orang yang sudah taslim, sudah menyerah atau sudah mengatakan masuk Islam, tidak, kamu bukan orang yang beriman. Nah, ini mboten angsal. Jadi walaupun itu disinyalir dia hanya di mulutnya saja, tidak sampai hatinya, niku pun mboten angsal dibunuh tenggene medan perang. Kecuali lah memang ternyata dia pura-pura untuk menyerang kembali, nah baru boleh untuk dibunuh. Ya, Nisa ayat 94. Nah, niki nyeritane tentang orang-orang munafik yang mereka senang ketika mereka senang dengan apa-apa yang mereka kerjakan, bergembira dengan apa-apa yang mereka datang atau mereka kerjakan. Ini maksudnya ketika Nabi mengajak mereka berperang niki alasan mawon. Molat kula lagi mboten penak awak, kula izin riyen mboten derek perang. Padahal basan neng omah wis cangkruan ambek kanca-kancane, aku mau ora melu perang. Lagi apa resikone mati lah, aku mati piye ngono. Asline mek damel alasan tok. Wa yuhibbuna ayyuhmatu, basan peperangan selesai kembali ke rumah dalam keadaan menang. Nah niki ngomong ning ngene kanca-kancane, aku mendingi kae melu perang. Wah, musuh-musuhku tak babati kabeh. Padahal dhek ning omah rokokan mboten melu perang. Tapi basan apa bar perang diomong-omong nih, padahal iki mboten nglampahi, mboten dilampahi. Iki kadang saat niki kaya nggih enten nggih tunggale nggih. Dadi ora melu sara tapi pas wayahe napa? Pas wayahe perayaan aku ndek repot, melu repot. Alhamdulillah acaranya sukses. Padahal ora nyapa-nyapa. Kadang malah ngriseni, malah napa? Malah nyandungi kancane. Wala tahsabannahum bimafazati minal adzab. Janganlah kamu mengira orang mereka itu selamat dari siksa neraka, dan bagi mereka disediakan azab yang tadi. Kenapa disiksa? Karena nggih waktu niku kan memang diwajibkan untuk semua umat muslim untuk berjuang melawan penjajah ngoten. Nggih niku penjajah tiang-tiang kafir ingkang menguasai tanah-tanahnya umat Islam yang ada di Mekah. Sehingga waktu niku berperang niku nggih wajib. Mila termasuk perang teng mriki merebut kemerdekaan niku nggih termasuk wajib. Umpama mati nggih mati syahid. Lah lek sakniki pun mboten enten perang, dadi mboten angsal.
tiyang sing dereng iman tenggene Gusti Allah terus dipateni semena-mena mboten angsal. Keranten bukan saatnya untuk berperang, artinya bukan masa-masa berperang, karena kita saat ini hidup rukun, mboten enten napa, mboten enten saling menjajah atau saling mengekang kebebasan satu dengan lainnya. Jadi tidak ada alasan kita untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi kita diperbolehkan atau diwajibkan untuk memerangi mereka ketika mereka juga memerangi kita. Itu tenggene ayat surat Al-Baqarah niku nggih. Wa qatilu fisabilillahi alladzina yuqatilunakum. Berperanglah di jalan Allah memerangi orang-orang yang memerangi kalian, ngoten. Dadi mboten angsal lek mboten merangi awake dhewe merangi mereka mboten angsal. Dadi memerangi mereka niku sebagai upaya apa? Defensif nggih. Atau menjaga napa? Menjaga diri, menjaga kemerdekaan atau kebebasan. Lek kapan ada pihak yang menjajah kebebasan kita, maka kita diperbolehkan untuk memerangi mereka. Ngoten konsepnya berperang dalam Islam niku ngoten. Jadi mboten berperang niku untuk mencari memperluas kekuasaan dan lain-lain niku mboten. Dan niki perlu dijelaskan niki. Keranten kathah pihak-pihak ingkang kleru dalam memahami ayat-ayat tentang peperangan di dalam Islam. Walillahi mulku samawati wal ard, dan milik Allah lah kerajaan yang ada di langit-langit dan bumi. Mulku ini kerajaan atau napa? Kekuasaan. Jadi sedaya sing teng alam semesta niki sedaya milik Allah. Sing nyiptakne nggih Allah. Berarti Allah wong ciptaane sakmono gedine, berarti Allah nggih gedhi. Wonten anten niku kan Allahu Akbar. Akbar niku maha besar. Pomo srengenge sakmonten gedine, Allah nggih luwih gedhe malih. Nah, terus wujude piye? Serasa dipikir wujude piye ngoten. Dadak kudu ketok wujude. Nah niki ketika kula takoki, sampean percaya karo sinyal HP ta enggak? Wujude kaya apa dajal critakno? Ayo. Lek sampean iso nyritakne wujude sinyal HP, ya mbok maneh. Kira-kira ya rene sing percaya mbok critani. Sinyal HP ki lorek-lorek, kotak-kotak, mesti rene sing percaya. Soalnya kan lek sampean iso cerita, iso ngerti, kudune liyane kan ya iso. Nah, tapi apakah kita tidak akan pernah tahu zatnya wujudnya Allah? Benjing tenggene akhirat niku diparingi pirsa nggih. Sebab teng donya niki indera kita masih terbatas. Jangankan kok Allah, sinyal radio, sinyal HP mana dhewe mboten saged ngerti wujude piye. Saumpama mboten enten HP sing enten indikatore bar tentang pendeteksi sinyal, dhewe mboten ngerti iki nang kene sinyal mboten. Begitu juga Allah. Allah itu maha besar, wujudnya seperti apa yang jelas wujud Allah itu tidak seperti makhluknya. Makhluknya niki abang hijau putih duwe warna ngoten nggih. Berarti Allah tidak seperti itu. Jika ciptaannya itu ada bentuknya kotak, ada bentuknya segitiga, lonjong, cendek, dhuwur, Allah tidak seperti itu. Bahkan ketika ada ayat Allahu nuru samawati wal ardh, Allah itu adalah cahaya
di langit dan di bumi. Niku cahayanya yang dimaksud mboten koyok lampu ngeten iki. Karena cahaya lampu niku ciptaannya Allah, sedangkan Allah itu tidak sama sekali dengan apa yang Dia ciptakan. Maka Allah muhitun bil ibad. Allah itu meliputi hamba-hambanya. Jadi Allah itu napa nggih meliputi hambanya. Allah itu dekat dengan hambanya, tapi terkadang kita yang tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Padahal Allah itu dekat dengan kita. Nggih. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Nggih, karena Allah niki sing nyiptakne, nggih tentu Allah nggih kuwasa kalih atas apa yang Dia ciptakan. Nggih mengatur, nggih menjaga, termasuk nggih memusnahkan enten perkara sing gawedi mara-mara dilenyapkan kalih Allah nggih enten tenggene Banten nika dalu tasik rame enjing mara-mara ical sak kampung ambles dilenyapkan oleh Allah nggih saged. Atau Allah memunculkan sesuatu sing asale mboten enten malah enten nggih qadirun maha kuasa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa dirasakan, bisa diterima oleh akal orang-orang yang ulil albab, yang menggunakan akalnya. Jadi ketika kita mencari Allah, kita cari saja tanda-tanda keberadaan Allah. Di antaranya apa? Di dalam penciptaan langit-langit, di mana Allah menciptakan langit itu begitu sempurna gitu, untuk melindungi bumi. Tengene juz tunggal nika, alladzi ja'ala lakumul ardo firasyaw was samaa binaa. Allah menciptakan, siapakah Allah itu? Allah adalah zat yang menciptakan bumi sebagai tempat tinggal dan langit sebagai bina atau bangunan-bangunan yang terdiri dari beberapa lapis. Nah, ketika kita menggunakan akal kita untuk mencari Allah dengan mencermati kekuasaannya, maka di situ kita akan menemukan Allah. Lah iya, Allah begitu luar biasanya mengatur alam semesta. Sampai-sampai bumi niki dilindungi dengan langit yang berlapis-lapis. Mriki kan as-samawat, artinya napa jamak, tidak hanya satu. Dan ternyata langit yang melapisi bumi niki ada berlapis-lapis. Enten stereosfer, enten atmosfer niku namine kareng enten lapisan-lapisan niku lho mboten apal sedaya, enten ionosfer, enten stratosfer, enten napa malih pelajaran SD napa SMP. Ingkang pundi fungsine beda-beda. Ionosfer niku damel pengantar sinyal atau sinyal HP, sinyal radio, enten sing bertugas mengatur suhu sehingga suhune niki kondusif, umpama adem nggih mboten sampai ademe niki ngerusak awak, umpama panas nggih mboten sampai panase niki sampai menyebabkan ngerusak tenggene awake menungso. Terus enten sing bertugas untuk mengatur cuaca, mengatur musim kemarau, musim hujan. Dan niku langit-langit yang diciptakan oleh Allah. Dan niku yang bisa mengambil hikmah seperti niku nggih ulul albab, orang yang menggunakan akal. Mboten ya wis lewat tok iki wis nyapa ya kok saiki musim kemarau ngene kok ora udan. Ya wis ngene iki fenomena alam, ya selesai.
Nek sing dipikir mek fenomena alam tok nggih, nggih mantun. Terus supaya cara kita untuk mengenali Allah itu dengan cara menggunakan akal kita memikirkan ciptaan-ciptaannya. Wal ardi dan bumi. Napa sing tentang bumi niki diangen-angen. Lah iya Gusti Allah ini nyiptakne bumi cocok kali sing dibutuhne menungso. Sing teng dhuwur niki enten tanduran-tanduran. Damel damel sumber makanan. Nyiptakne laut nggih enten mriku iwak sumber protein. Mengke dibor malih nemu wesi, nemu nikel damel bahane baterai, nemu wesi damel bahane kendaraan, damel bahane peralatan-peralatan. Nah niki lek tiyang gadah akal niki langsung temu ternyata Allah itu menciptakan manusia juga memberikan fasilitas atau napa namine fasilitas yang ada di bumi niki untuk dieksplorasi demi kebutuhan manusia. Tapi terkadang nggih kebablasan ngoten nggih. Ngerti apik, ngerti bermanfaat sehingga dieksplorasi besar-besaran akhirnya malah rusak. Kaya teng Lapindo ngoten nika karena keserakahan sehingga terjadi kerusakan alam. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang niki lek dipikir nggih ketemu to mriku, ketemu kali Allah. Saiki lek dipikir pomo Allah mek nyiptakne awan tok ndane keju melek terus mboten tilem-tilem. Allah nyiptakne dalu terus nggih keju turu terus ora melek-melek. Sing gadah tanduran Pak Langgeng gadah mbako bingung. Wae ngerajang ora padang-padang dalu terus. Pun diatur kali Allah. La yatilul albab, temriku enten tanda-tanda kekuasaan Allah tentu bagi orang yang menggunakan akal. Lek mboten nggih ndak akan bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Barang siapa yang diberikan hikmah maka itu adalah pemberian yang sangat banyak daripada sekedar harta benda. Terus hikmah atau pelajaran itu sesuatu yang pemberian Allah yang sangat banyak atau sangat berharga. Lek harta benda mungkin ketika digunakan selesai, tapi hikmah niku bisa menjadikan orang hakim, bijaksana dalam setiap perbuatannya. Nggih, mbok pilih ngaten nggih ingkang saged kula aturaken berkaitan kalih ayat surat Al-Imran ayat 187 ngantos 190. Mungkin wonten ingkang dipun aturaken monggo.